Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, saya ulangi, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saya kira sampai di situ saja dulu di ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Kisah Rasul 3. Kita tahu sesudah Yesus melalui Petrus dan Yohanes menyembuhkan laki-laki yang lumpuh sejak lahir di dekat gerbang indah di ayat 1 sampai ayat yang 8 tadi, orang-orang berlarian untuk melihat apa yang terjadi dan mencari tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Ingat, Petrus dan Yohanes tidak menyembuhkan orang itu untuk menarik perhatian orang banyak, sama sekali tidak. Tetapi tak dapat disangkal, mujizat penyembuhan tersebut menarik perhatian orang banyak. Saudara bisa lihat, baca nanti kita baca di ayat yang ke-11. Nah, Petrus dan Yohanes tahu persis bahwa Yesus Kristus ingin menyembuhkan orang itu dan memberinya relasi baru di dalam Kristus. Kita ketahui, menurut pandangan budaya umum pada masa itu, orang yang lumpuh diperlakukan sebagai second class citizen atau warga kelas 2, baik secara sosial, moral maupun religi. Mereka tidak boleh masuk ke bait Allah. Saudara bisa bandingkan Imamat 21 ayat 16 sampai 18, 2 Samuel 5 ayat 8. Nah, jadi walaupun ada keinginan dari orang lumpuh itu untuk masuk ke bait Allah, tetapi mengingat dia lumpuh, dia tidak boleh melakukannya. Itu sebabnya pandangan budaya pada waktu itu disebut pandangan budaya second class citizen. Jadi ada orang seperti orang lumpuh ini diperlakukan sebagai warga kelas 2. Jadi walaupun dia ada keinginan untuk masuk ke bait Allah, tetapi orang lumpuh tidak boleh. Seperti yang Yesus akan lakukan, kehadiran Rasul Petrus dan Yohanes mendobrak prasangka budaya tersebut ketika mereka mengadakan kontak langsung dengan orang yang dianggap warga kelas 2 tersebut. Hanya dalam nama Yesus Kristus saja orang lumpuh itu disembuhkan dan dapat berjalan ketika Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ke-6, saudara bisa baca di sana. Kata Yunani peripateo yang berarti berjalan mondar-mandir atau berjalan keliling digunakan sebanyak 4 kali untuk menunjukkan bahwa orang lumpuh itu sekarang benar-benar bisa berjalan dengan baik dan normal. Jadi dengan kesembuhannya tersebut, ia sekarang dapat masuk ke bait Allah. Ia tidak lagi menjadi second class citizen, tidak lagi menjadi warga kelas 2. Dengan kesembuhannya, sekarang dia bisa dengan bebas masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah, untuk mempersembahkan kurban, dan untuk melakukan aktivitas peribadatan. Orang lumpuh itu dikejutkan oleh mujizat. Dia terkejut. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, sesuatu yang mungkin tidak pernah diharapkan, karena dia lumpuh sejak lahir, tidak mungkin bisa disembuhkan dengan pertolongan medical, dengan pertolongan bantuan kesehatan kedokteran, tidak bisa. Orang lumpuh sejak lahir tidak akan bisa berjalan dari segi kedokteran medikal. Karena itu dia dikejutkan oleh mujizat, sesuatu yang bersifat miracle, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Di Israel, orang lumpuh ini dikejutkan oleh mujizat. Sekarang ia bisa berjalan dengan normal. Bahkan dia berlari-lari, dia mondar-mandir berjalan keliling untuk menunjukkan apa? Kakinya benar-benar sembuh, kakinya benar-benar normal, dia bisa berjalan. Saudaraku, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa mujizat sudah tidak terjadi lagi saat ini. Bagi saya, bukti-bukti Alkitab menunjukkan bahwa mujizat masih terjadi. Mujizat terjadi pada zaman Alkitab dan masih berlangsung sampai sekarang. Jadi jangan percaya pada pandangan teologi khusus yang disebarkan oleh orang-orang tertentu atau para YouTuber, bahkan beberapa pendeta YouTuber yang membatasi dan mengerdilkan Allah yang hidup dan benar, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat itu. Dengan mereka mengajarkan bahwa mujizat sudah berhenti. Mereka sedang mengerdilkan kedaulatan Allah, mengerdilkan kemahakuasaan Allah dan kebesaran Allah. Jadi jangan percaya dengan khotbah-khotbah semacam itu, dengan pengajaran-pengajaran semacam itu. Saya beritahu Anda, mujizat masih terjadi di dalam kekuasaan dan kedaulatan Allah. Mujizat hanya akan menjadi atau terjadi apabila Allah menghendakinya. Dan mujizat tidak akan terjadi apabila Allah tidak ada lagi. Jadi mujizat akan berhenti apabila Allah tidak ada lagi.
Mujizat tidak akan pernah terjadi apabila Allah sudah tidak ada lagi. Dan ini mustahil, nonsen, omong kosong. Allah selalu ada dan akan ada, dan dia tetap maha kuasa dan tetap berdaulat. Selama dia ada, mujizat dimungkinkan, mujizat dapat terjadi saat ini. Allah akan selalu ada. Jangan membatasi dia, jangan membatasi Allah, jangan membatasi kekuasaannya, jangan membatasi kedaulatannya. Mujizat terjadi di dalam kedaulatan Allah dan digerakkan oleh belas kasih-Nya yang memberikan karunia dan kuasa kepada orang-orang percaya tertentu di dalam tubuh Kristus yang Ia kehendaki untuk menyatakan mujizat-Nya. Ia bisa menyembuhkan beberapa orang dengan cara supranatural di dalam kehendak yang berdaulat dalam kekuasaannya. Ini terutama dikaitkan dengan pemberitaan Injil dan kesaksian bahwa Kristus adalah anak Allah. Profesor Wayne Grudem dalam buku Systematic Theology, The Introduction to a Biblical Doctrine, halaman 359, menyatakan bahwa mujizat tidak terbatas pada mereka yang menulis kitab suci atau berbicara dengan otoritas kerasulan mutlak. Ini menyarankan bahwa mujizat yang diberikan sebagai peneguhan Injil dapat diharapkan berlanjut di sepanjang zaman gereja. Jadi inilah pandangan yang konsisten tentang ajaran Alkitab.